Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Tempat tugas atau tempat mengajar saya yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Maya Seririt. Saat ini saya sedang mengikuti diklat metodologi pembelajaran. Saat ini saya mempunyai tugas yaitu pelatihan pemetaan kompetensi dasar ke IPK, yaitu indikator pencapaian kompetensi HOTS. Mata pelajaran yang akan saya petakan adalah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita akan tuliskan dulu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kemudian yang kedua adalah menentukan target daripada kompetensi dasar. Yang ketiga adalah analisis kompetensi dasar. Yang keempat adalah analisis kompetensi dasar dan perumusan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Dan yang kelima adalah kita akan menerangkan tentang model pembelajaran dan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Baiklah, di dalam kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan di pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya adalah mengidentifikasi kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya, selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita menentukan target kompetensi dasar tersebut. Sebagaimana kita telah ketahui, yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Adapun target capaian pembelajaran yang telah saya buat yaitu siswa dapat menyimpulkan kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Kemudian kompetensi dasar keterampilan sebagaimana kita ketahui tadi yaitu mengidentifikasi kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Adapun target capaian pembelajaran yang sudah saya buat yaitu peserta didik mampu mendesain bagan silsilah, mampu membuat slogan, mempraktekkan organisasi yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga. Setelah kita mengetahui daripada menentukan target kompetensi dasar, kemudian kita analisis kompetensi dasar. Analisis kompetensi dasar yaitu di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang telah kita pelajari, semua itu mengandung dimensi pengetahuan konseptual, yaitu termasuk di dalamnya mengidentifikasi di mana di dimensi proses kognitif mengidentifikasi itu masuk ke dalam C1. Kemudian menceritakan yaitu masuk ke dalam C2. Kemudian mengelompokkan masuk ke dalam C3. Kemudian mengumpulkan masuk ke dalam C4 dan kemudian menyimpulkan dan itu masuk kepada ranah C5 di dalam dimensi pengetahuan atau dimensi proses kognitif. Adapun langkah yang keempat yaitu kita akan menganalisis kompetensi dasar dan perumusan IPK, indeks pencapaian kompetensi.
Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Adapun dimensi pengetahuan adalah konseptual. Di dalam proses berpikir dan dimensi pengetahuan itu nanti akan disajikan video tentang kisah Umar bin Khattab yang bersumber dari YouTube. Dari video itu diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi yang masuk ke dalam ranah C1. Kemudian yang kedua adalah menceritakan C2. Yang ketiga adalah mengelompokkan C3. Yang keempat adalah menganalisis C4. Dan yang kelima adalah menyimpulkan C5. Adapun materi atau submateri yang akan dipelajari yaitu yang pertama adalah kisah tentang Umar bin Khattab, baik itu biografi, gagasan-gagasan Umar bin Khattab. Yang kedua, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan-kebijakan beliau dan jasa-jasa Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga yaitu mencontoh sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Adapun indeks pencapaian kompetensinya itu ada 3, yaitu ada IPK penunjang, ada IPK kunci, dan ada IPK pengayaan. Di IPK penunjang ini yaitu yang pertama mengidentifikasi kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Yang kedua adalah menceritakan kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Yang ketiga adalah menggali kebijakan-kebijakan pada pemerintahan Umar bin Khattab. Yang keempat adalah mengumpulkan semua informasi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan yang kelima adalah menyimpulkan kisah Umar bin Khattab mulai dari biografi beliau, pemerintahan, dan sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Untuk IPK kunci, indeks pencapaian kompetensi, yaitu mengumpulkan semua informasi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Adapun IPK pengayaan atau targetnya yaitu siswa dapat menyimpulkan kisah Umar bin Khattab mulai dari biografi, pemerintahan, dan sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Semua itu melalui proses berpikir yaitu menyimpulkan atau memerinci yang masuk ke dalam ranah C5. Baiklah, untuk selanjutnya langkah yang kelima. Kalau tadi kita sudah menganalisis tentang kompetensi dasar dan perumusan IPK dalam kompetensi dasar pengetahuan, yang sekarang kita akan berlanjut ke dalam kompetensi dasar keterampilan, yaitu mengidentifikasi kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Kemudian itu masuk ke dalam tingkat keterampilan. Langkah proses keterampilan yang akan kita lakukan yaitu manipulasi yang masuk ke dalam ranah P2. Adapun materi sama seperti yang tadi, yaitu kisah Umar bin Khattab, biografi dan gagasan-gagasannya, masa pemerintahannya, dan mencontoh sikap mulia Umar bin Khattab. Kemudian IPK-nya di dalam kompetensi keterampilan ini, dasar keterampilan ini, yang pertama adalah IPK penunjang, yaitu mengumpulkan semua informasi terkait biografi, pemerintahan, dan sikap positif yang dapat diteladani dari Umar bin Khattab. IPK kuncinya yaitu mendemonstrasikan informasi terkait biografi, pemerintahan, dan sikap positif yang diteladani dari Umar bin Khattab. Kemudian IPK pengayaan atau targetnya yaitu siswa mendapat tugas yaitu mendesain bagan silsilah garis keturunan Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian juga membuat slogan-slogan perkataan Umar bin Khattab yang mengandung motivasi keimanan. Kemudian bisa juga mengelola organisasi yang ada di dalam kelas sebagaimana sikap yang disertai keimanan yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau berada pada pemerintahan yang beliau lakukan. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam tentang rumusan model pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pendekatan TIPEC dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis, menyimpulkan, dan mendesain
pengetahuan, keterampilan, sikap, sehingga dari kisah Umar bin Khattab peserta didik mampu mengetahui biografi dan masa pemerintahan beliau, serta peserta didik mampu mencontoh sikap Umar bin Khattab dalam kehidupannya, dan peserta didik terampil membuat bagan silsilah atau garis keturunan Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah, membuat slogan-slogan perkataan Umar yang mengandung motivasi keimanan, mengelola organisasi kelas dengan sikap yang disertai keimanan yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika mengatur pemerintahan di saat kepemimpinan beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semua berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.